Dinikahi majikan sang ibu, nampaknya wanita cantik ini naik derajat, berubah menjadi kaya. Namun setelah menikah dirinya tergoda lelaki lain hingga akhirnya lebih memilih menghabisi suami sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Papua. Seorang lelaki asal Sulawesi Selatan bernama Nasruddin, biasa dipanggil Acik, merantau ke Papua. Acik sendiri berusaha bekerja di Papua, mencoba membuka toko emas dari nol hingga dirinya sukses. Bahkan Acik bisa dikatakan berlebihan masalah materi. Di rumah Acik yang besar, Acik sendiri punya pembantu rumah tangga berasal dari Mojokerto. Kehidupan pembantu rumah tangga tersebut sulit dan punya beberapa anak. Acik sendiri cocok dengan ART tersebut, jujur, baik, dan Acik pun tahu kalau wanita itu bekerja keras untuk keluarganya. Lama-lama pembantu rumah tangga dari Acik pun kerap membawa anak pertamanya yang masih SMP datang main ke rumah Acik. Hingga akhirnya Acik pun naksir saat itu, tak memikirkan kelas dan juga tak memikirkan umur. Acik pun berharap anak pembantu rumah tangga tersebut baik dan setia hingga akhirnya saat Acik berusia 35 tahun dan wanita tersebut Caca alias Pergita masih SMP. Meski umurnya cukup jauh, namun nampaknya Caca mau dinikahi Acik, majikan dari sang ibu. Meski saat itu Caca masih SMP, Caca sendiri akhirnya menikah dengan Acik, namun tetap melanjutkan sekolahnya hingga jenjang SMA. Kehidupan Caca dengan keluarganya pun berubah. Ibu dari Caca yang dulunya pembantu rumah tangga menjadi nyonya, bahkan menjadi mertua bos besar di Papua. Caca sendiri tak hanya berubah masalah gaya style, namun dirinya pun melakukan operasi plastik hingga terlihat menjadi seperti Bugis turunan Chinese. Tak hanya emas, rumah mewah, bahkan mobil keluaran terbaru pun dibelikan Acik untuk Caca. Rumah di Papua bahkan Acik pun berikan kepada Caca dan kepada sang ibu yang kini hidupnya jadi mewah. Namun ternyata pernikahan mereka tak semulus yang direncanakan oleh Acik. Ternyata beberapa kali sang istri Caca berselingkuh dari Acik. Acik pun memaafkan karena saat itu Caca masih kecil. Namun lama-lama Acik tak tahu kalau Caca lagi dan lagi mengkhianati dirinya. Meski Acik memaafkan sang istri, namun keluarga dari Acik kesal kepada Caca yang seakan memanfaatkan Acik. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk punya anak agar Caca berubah tak selingkuh lagi. Namun ternyata lagi-lagi pikiran Acik pun tak sesuai dengan pikiran Caca, yang ternyata Caca berselingkuh lagi di belakang Acik. Dan kali ini Caca sendiri berkenalan dengan seorang laki-laki muda asal Afghanistan yang tinggal di Papua. Seorang lelaki bernama Mahdi yang akhirnya berkenalan dengan Caca di sosial media. Mahdi sendiri tinggal di Papua karena kakaknya sudah tinggal di Papua Jayapura punya kafe. Namun ternyata Mahdi sendiri di Papua hanya menjadi pengangguran. Sadar dirinya punya wajah yang ganteng, Mahdi sendiri nampaknya berselancar mencari wanita cantik dan kaya untuk diporoti. Hingga akhirnya Mahdi pun berkenalan dengan Caca dan Caca mencintai dirinya. Semua harta benda Caca diberikan kepada Mahdi. Uang bulanan, handphone, kos-kosan, bahkan motor ratusan juta pun dibelikan Caca untuk Mahdi. Caca mencintai Mahdi, apalagi saat itu Mahdi pun sempat mentato kata-kata yang juga ada nama Caca di dalamnya, hingga nampaknya Caca yakin kalau Mahdi serius kepada dirinya. Ingin terus bersama Mahdi, Caca pun memindahkan Mahdi ke kos-kosan dekat rumahnya, bahkan kos-kosan itu terbilang lebih mahal. Tak peduli, Caca pun merasa belum puas, dirinya ingin bersama Mahdi, ingin menghilangkan sang suami. Hingga akhirnya keduanya pun membuat rencana untuk menghabisi sang suami. Sudah berbagai cara dirinya ingin menghabisi suami sendiri, Caca pun akhirnya mempunyai ide kalau dirinya akan pura-pura membegal dengan cara Mahdi menyewa mobil dan Mahdi memberhentikan Caca dengan Acik sang suami nanti. Caca pun mengajak Acik jalan-jalan. Mahdi di belakang dengan mobil yang direntalnya menggunakan uang Caca mengikuti Caca dan Acik. Saat itu pun Caca pura-pura dirinya sakit dan ke apotek diantar oleh Acik. Tanpa Acik tahu ternyata ada rencana buruk yang akan datang kepada Acik. Pulang dari apotek, mobil Acik dengan Caca pun diikuti oleh Mahdi. Di tempat yang sepi, Mahdi pun memberhentikan mobil tersebut. Merasa tak bersalah, Acik pun turun dan bertanya kepada orang tersebut. Namun tanpa Acik sadar, dirinya pun langsung ditikam beberapa kali oleh Mahdi hingga akhirnya Acik pun terjatuh dan mengeluarkan cairan merah. Tak lama Mahdi pun langsung mengambil harta benda di dalam mobil dan nampaknya saat ada mobil yang ingin membantu, Mahdi kabur dengan cepat. Caca langsung berakting di sana. Caca meminta tolong pada para warga dan juga mobil yang melintas. Saat itu Caca mengungkapkan kalau dirinya dirampok dan suami kini sedang dalam kritis. Ada yang memvideokan kejadian tersebut. Saat mobil itu kabur pun salah satu saksi bikin video untuk pihak kepolisian. Para warga lapor pada polisi dan tak lama pihak kepolisian datang.
membawa jasad dari Acik ke rumah sakit untuk langsung diotopsi dan juga dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak kepolisian interogasi para saksi dan juga Caca, istri dari Acik yang nampak histeris. Caca sendiri terlihat sedih, bahkan dirinya sangat kehilangan sang suami. Susah diinterogasi pihak kepolisian, namun lama-lama pihak kepolisian mencurigai Caca yang nampak makin aneh. Hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendapatkan video dari saksi yang merekam kejadian. Setelah diselidiki, mobil Avanza hitam tersebut adalah mobil rentalan yang dirental seorang laki-laki asal Afghanistan. Dengan kerja keras pihak kepolisian, akhirnya lelaki bernama Mahdi asal Afghanistan ini diamankan di bandara saat dirinya akan kabur ke Sulawesi. Mahdi pun diamankan pihak kepolisian, tak mau sendirian. Mahdi pun akhirnya menceritakan kalau dirinya melakukan aksi ini dengan Caca, istri dari Acik sendiri. Tak lama pihak kepolisian pun langsung mengamankan Caca di rumahnya. Saat itu keluarga dari Caca kaget, begitu juga keluarga dari Acik. Keluarga dari Acik sendiri bahkan geram kepada Caca dan tak mau memaafkan, membawa anak dari pernikahan Caca dengan Acik untuk dirawat keluarga Acik. Caca dengan Mahdi sendiri diamankan. Mereka pun mengakui mereka pelakunya dengan motif ingin menguasai harta Acik. Menjalankan beberapa kali persidangan hingga akhirnya mereka divonis hukuman seumur hidup. Keluarga dari Caca yang miskin terangkat derajat karena Acik, namun karena kejadian ini, keluarga Caca pun kini kembali menjadi miskin. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.